gitu ya. Ini tugas akhir, Pak. Waktu saya tugas akhir itu seperti yang saya bilang, saya susah lari dari art gitu. Tapi karena saya oleh Pak Pirs diminta tugas akhir desain, akhirnya saya pilih buku. Tapi syarat tahun 73. Saya ingat saya mulai tugas akhir bulan Januari kalau nggak salah. Lalu saya lulus tuh bulan April gitu. Jadi selama 4 bulan. Pak Pirs bilang boleh, tapi seenggaknya 3 buku. Jadi saya pilih yang satu adalah Orwell siapa? George Orwell yang bikin cerita tentang Animal Farm itu. Yang kedua yang rada mistik, si Danarto, buku cerpen dia. Yang ketiga sajaknya Sutarji, karena Sutarji kan sajaknya sangat konkret. Sajak konkret arti nggak begitu penting, yang penting bunyi. Nah itu di situ sebetulnya apa yang saya ingin buktikan, bahwa seorang ilustrator itu harus tunduk kepada naskah, bukan tunduk kepada naskah, tapi dia tidak perlu gaya pribadi. Gaya dia itu harus bisa dibawa kemana dia ini. Maka saya mencoba membuktikannya lewat tugas saya ini. Jadi yang mistik juga, yang satirik juga, yang ajaib gini juga gitu. Nah ini adalah bagian dari itu. Dan saya memang kalau naruh siapa sih George Orwell nggak bisa saya wawancara, sudah meninggal. Jadi saya cuma bisa cari dari British Council semua literatur tentang dia gitu. Bagaimana jalan pikiran dia. Kalau Danarto, saya nginep di rumahnya waktu itu, ngobrol banyak. Sedangkan Tarji, karena saya tahu dia tukang mabok, jadi sekarang sudah haji, tapi waktu dulu dia masih suka mabok. Jadi saya pikir saya minta mertua saya itu pinter bikin minuman. Meskipun dia sebetulnya dai ya, tapi bikin minuman pinter. Dan hobi dia bikin mabok. Waktu lebaran tuh jeger-jeger tuh datang ke rumah gitu, dia suruh mabok. Saya bilang, saya minta ke mertua saya bikinin sekarang, tapi yang agak tinggi sedikit, 40-50% alkoholnya. Saya sendiri tahu saya tidak gampang mabok, jadi saya ikut minum pun tidak akan mabok. Jadi saya ajaklah ke ITB malam, kalau malam kan nggak ada orang. Nah itu saya bikin mabok dia, saya wawancara dia, suruh baca sajaknya, dia kan inget di luar kepala. Nah itu dah saya kerok. Dan menyenangkannya karena saya dapat rekaman dari semua sajak dia itu, sehingga waktu sidang maka barangkali 20 menit sendiri saya nunggu di luar, saya cuman si penyidang itu ada 30 orang barangkali. Bisa nggak diperdengarkan rekaman dengan Sutarji? Saya nyalain aja, ada dulu 20 menit saya ngerokok aja di luar nunggu sampai itu nyala baru masuk lagi. Tapi itunya itu membuat sebuah buku sajak yang konkret juga gitu, artinya bagaimana merasakan ruang, merasakan bunyi di dalam ini, bunyi diterjemahkan ke dalam rupa gitu. Printing gitu. Kirim printing dengan tangan nih, kalau nggak salah 150 edisi gitu. Jadi ini istilahnya bibliofil dulu. Jadi saya cetak 150 memang, 150 set. Ya karena saya punya pengalaman panjang dengan screen dan saya kerja. Kondisinya masih bagus ya? Ada yang asli sebenarnya, yang dipamerkan di sana itu dicetak ulang sebenarnya. Jadi waktu Sutarjinya sendiri ulang tahun ke 60 atau 70 tahun Sutarji, lalu dia minta ke anak buahnya, tolong buku ini dicetak lagi dalam itu, tapi dalam offset. Nah saya bilang ya, tapi kalau bisa sampai rebek-rebeknya harus dapat itu, supaya kesan screen-nya terasa gitu. Dan warnanya juga tidak persis hitam, ini agak coklat sedikit itu. Nah itu si offsetnya bisa ngejar warna itu. dulu itu ada latar belakang yang lain lagi juga. Dulu kan di ITB saya masih mahasiswa.
ada satu perkumpulan ya, kita kan jahil lah biasa, ada perkumpulan namanya Calligraphers Club. Jadi orang yang belajar kaligrafi huruf Jerman gitu. Nah lalu kita sekarang kita bikin anti Calligraphers Club, AAC gitu, ACC gitu, anti kaligrafi. Lalu segala macam huruf yang dimiringin jadi begini. Nah itu mungkin juga saya terpengaruh dengan anti Calligraphers Club itu. Jadi bagaimana membuat huruf dengan tangan aja lah, nggak usah sok genit, sok indah gitu. Jadilah yang kayak gini.